Tapi ini kalau sekarang bakso-baksonya itu masih ada nggak? Alhamdulillah sudah tidak ada. Semuanya? Semuanya. Jadi apa ya? Ada pemikiran baru lagi kan. Kan di bakso itu ada satu kelemahan yang saya lihat. Setiap anak buahnya pinter bikin sendiri. Nah disitulah yang membuat saya berpikir. Kalau saya mengandalkan usaha bakso saya terus, lama-lama saya pasti disaingi sama anak buah saya. Maka saya berpikir saya harus cari usaha lain. Setelah ini kan sudah sukses, rewardnya udah banyak. Mau MLM selamanya? Ya, saya itu kalau tanpa MLM kayaknya hidup saya itu hambar. Welcome to Best Podcast, Go Berkah No Riba. Assalamualaikum Pak Suroto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kami bisa kehadiran tamu yang sangat spesial. Ini spesialnya lebih dari spesial. Masal, pakai telur. Pakai telur ya. Karena Pak Suroto ini katanya engkongnya para leader di PT Best. Masya Allah. Ya, udah engkongnya leader ini luar biasa pastinya ya. Amin. Sehat Pak Suroto ya? Alhamdulillah Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan, bisa bertemu di sini dan hari ini kita bisa berbincang-bincang. Ya siap. Kita berbagi bersama mitra-mitra dan juga para penonton. Insya Allah. Ya. Nah Pak Suroto ini terkenalnya sebagai seorang tukang bakso katanya. Iya betul. Itu benar ya? Benar. 17 tahun. Tukang bakso 17 tahun. 17 tahun. Alhamdulillah ya. Itu dulu di mana jual baksonya? Di daerah Cicahem, Jati Handap, Cicadas sama di daerah Pangegar. Oh di Bandung sini ya? Ya pindah-pindah. Terus bercabang-cabang juga. Tapi Pak Suroto kan bukan asli Bandung. Bukan. Dari Jawa Timur, Malang. Aslinya dari Malang. Betul. Terus ke Bandung sejak? Tahun 90-an. Wah, Semenjak keluar sekolah langsung belajar bisnis di Bandung. keluar sekolah nih pendidikannya sampai mana? S2. Mantap dong S2 ya. Iya, SMP kelas 2. SMP kelas 2. Kirain S2 beneran ya kan? Iya bener. Nah, S2. SMP kelas 2. Berarti SMP kelas 2 itulah ke Bandung. Iya, betul. Masih kecil sekali dong. 16 tahunan usianya. Kelas 2 SMP, aduh saya nggak tahu ya. Saya kelas 2 SMP ngapain ya? Dolan pasti. Masih main-main kalau saya. Nah, Kong Suroto ini sudah kuliah ke ITB. Betul, di ITB kuliahnya. Iya, ITB tapi ITB yang mana? Institut Teknologi Bakso. Nah iya kan. S2-nya SMP kelas 2, kuliahnya di ITB. Nah ini nih yang kerennya itu. Bener Pak Suroto, bener. Institut Teknologi Bakso, udah ketawa dia. Kan adanya di Bandung ya. Gitu. Jadi jauh-jauh dari Malang ke Bandung supaya bisa masuk Institut Teknologi Bakso. Bakso ya. Padahal nggak ada institutnya. Ya ada institutnya itu, bos saya itu. Bos saya itu guru saya betul. Jadi dari kelas 2 itu 17 tahun. Ya, jualan Jadi bakso. Jualan bakso. Nggak 17 tahun itu Pak Suroto itu ngikut orang atau udah termasuk usaha sendiri? Ngikut orang cuma 6 bulan. Oh ngikut orangnya cuma 6 bulan? 6 bulan ya, 6 Terus bulan. sisanya? Ya, saya mulai belajar terus mempunyai modal ya Rp90.000. Saya modal pertama itu, saya beli gerobak setengah harga, bayarnya gitu. Kontrakannya juga dibayar setengah harga dulu, bayarnya dengan komitmen 1 bulan nggak kebayar, semua saya kembalikan. Tapi alhamdulillah kebayar. Akhirnya jalan dengan 1 gerobak. Nah 1 tahun dari situ saya sudah mulai punya beberapa gerobak ya, lebih dari 10 gerobak lah setahun. Wah berarti Pak Suroto ini memang insting wirausahanya udah dari kecil. Terpaksa Terpaksa ya? Iya. Karena kan saya sebenarnya nggak percaya nih, masa mantan tukang bakso Pak. Tapi gerobaknya banyak, saya bilang pengusaha bakso berarti dong. Ya setelah itu, setelah 1 Setelah tahun. Setelah 1 tahun tahun mandiri, baru punya uang. Setiap itu bikin gerobak-gerobak itu sampai lebih dari 100 gerobak. 100 Pak Suroto? Iya. Banyak banget loh. Nah iya, dulu kan nyari karyawan itu mudah. Kalau sekarang agak sulit. Berarti dulu bos ya? Ya apa disebutnya ya? Ya kalau orang bilang begitulah. Ya sekarang aja kalau ibaratnya kita ya teman-teman sendiri banyak yang sedang susah kerjaan. Mau buat 1 gerobak aja kan mikirnya Oh iya. nggak nyampe lah gitu maksudnya. Ini sampai punya 100. Iya. Nah strateginya gimana bisa punya 100? Ini ngutang gerobaknya atau Oh enggak, jadi gini.
setiap kita punya untung, kita langsung butuh bikin gerobak. Kebetulan kan memang permintaan pasarnya itu banyak kalau dulu kan. Artinya orang yang ingin kerja, nah itu banyak. Kalau sekarang kan susah, ya kan. Nah kalau dulu itu yang pengen kerja itu banyak, makanya saya tidak ambil untuk ini dulu, untuk membangun aset dulu. Saya bikin gerobak. Setiap minggu saya bisa bikin gerobak, gitu kan. Percepatan. Jadi apa namanya, biar cepat punya karyawan banyak. Sampai tembus 100 itu dalam waktu berapa lama? Kurang lebih sekitar 4 tahun 5 tahunan lah. Setelah 4-5 tahun baru bisa tembus 100 gerobak. Iya, betul. Jadi kalau orang sekarang ini usahanya kayak punya franchise gitu ya. Iya. Punya banyak. Betul. Saya ada 3 cabang yang dikelolanya. Ada juga. Iya, Selain yang gerobakan itu keliling. Ya, yang keliling sama yang ada juga yang ini Yang diem ruko. betul, bukan ruko, di pinggir jalan. Nah, dekat terminal Cicahem Bundaran itu di situ. Dekat kita sekarang ini. Tapi ini kalau sekarang bakso-baksonya itu masih ada nggak? Alhamdulillah sudah tidak ada. Semuanya. Semuanya. Jadi apa ya? Ada pemikiran baru lagi kan. Kan di bakso itu ada satu kelemahan yang saya lihat. Setiap anak buahnya pinter bikin sendiri. Nah disitulah yang membuat saya berpikir, kalau saya mengandalkan usaha bakso saya terus, lama-lama saya pasti disaingi sama anak buah saya. Maka saya berpikir saya harus cari usaha lain. Nah seperti itu ceritanya. Jadi mulai punya pelajaran tentang apa ya, bisnis bakso itu ternyata semakin punya karyawan, lama-lama karyawannya pinter. Nah pinter bikin sendiri kayak Bikin saya. sendiri. Gitu. Iya. Ya Pak Suroto juga kan dulu gitu. Hukum alam. Cuma 6 bulan. Saya 6 bulan. Cuma 6 bulan kan. 6 bulan aja udah bisa bikin sendiri. Bondo nekat. Mantep banget nih. Iya. Aduh, ampun lah kalau sama Engkong nih mental wirausahanya ini luar biasa ya. Nah, tapi dari kecil sebenarnya Pak Suroto ini cita-citanya apa? Dulu waktu sekolah pengen jadi tentara. Pengennya jadi tentara. Iya. Cuma nggak kesampaian. Kenapa Pak pengen jadi tentara? Ya gagah kan. Ya pokoknya mah keren lah. Kalau tentara buat saya itu dulu nggak mikir uang kan. Yang dipikirnya penting gagah. Kelihatan keren ya. Wah gagah gitu. Jadi bisa membelain keluarga dan bangsa lah gitu. Intinya begitu kan. Jadi pokoknya gagah gitu. Itu yang impian saya dulu. Kalau duitnya nggak pernah nggak belum tahu kan. Kalau ditanya biar jadi apa? Jadi tentara gitu doang. Tapi nggak mikir finansialnya kan waktu kecil. Nah gitu. Ternyata sekolahnya nggak selesai. Boro-boro jadi tentara, masa tentara lulusan SD kan nggak mungkin. Ya, terus impiannya ganti lagi. Ya ganti lagi. Nah, akhirnya saya terpaksa harus merantau ke Bandung. Dan di Bandung itulah saya punya impian, saya pengen punya studio foto. Studio foto dulu. Pengen punya studio foto. Iya, saya kan senang di foto-foto ya waktu kecil ya. Waktu zaman masih di kampung juga suka ada yang keliling gitu kan. Ini kalau saya bikin studio sendiri, ada tanah di depan rumah saya di kampung, tak setting begini, tak catat. Saya butuh semen sekian, tanya-tanya ke orang dewasa itu. Saya catat semuanya. Nah, ternyata catatan saya itu kemarin setelah saya pulang dari merantau 5 tahun setelah saya pulang, itu masih ada tulisan saya itu. Tuh saya dulu punya impian pengen. Lo masih kecil aja udah tahu nyatet impian ya, sampai ngitung-ngitung gitu. Iya. Ya itu tanya-tanya ke orang-orang dewasa. Saya di depan rumah itu ada tanah kosong, mau saya pengen bikin studio foto kalau punya uang gitu kan. Maka saya merantau ke Bandung ikut paman jualan bakso gitu. Oh jadi bosnya itu pamannya? Masih ada saudara. Masih ada saudara. Ya nggak masalah lah. Jadi memang ada keturunan ya, ada keturunan dari saudara jualan bakso, ngikut. Iya. Tapi akhirnya Pak Suroto kayaknya punya gerobak lebih banyak. Alhamdulillah. Iya. Kan harus lebih baik kan gitu. Ya, alhamdulillah. Kemudian tadi pendidikan terakhir S2, S2 ya. SMP kelas 2. SMP kelas 2. Kemudian kerjaan sudah ya. Nah sekarang nih di PT BES ini Pak Suroto adalah salah satu founder. Ya kalau teman-teman manggilnya Engkong. Iya. Engkong ya. Nah founder itu menurut Pak Suroto sendiri apa? Kalau saya sih pikirnya yang direkrut langsung sama owner gitu doang. Paham saya cuma itu. Jadi Pak Suroto ini adalah orang pertama yang direkrut langsung sama owner di PT BES. Betul. Berarti memang pilihan ini Pak Suroto ya, karena orang pertama itu berarti dipilih nih. Iya. Spesial. Ya makanya hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Nah,
penghasilannya. Sekarang kita kepo-kepo dikit lah. Hmm? Pak Suroto, kalau ditanya-tanya penghasilan mau mau kasih bocoran nggak nih? Ya lumayan. Soalnya kan kalau kemarin kita ada teman-teman leader yang lain aja penghasilannya udah banyak. Ada yang dapat luxury 3, ada yang dapat luxury 4, ada yang dapat 2, ada yang baru dapat 1. Kalau Pak Suroto luxury-nya udah dapat berapa? Kayak 8 lah. 8. Ya. Masya Allah. Kayaknya ini ada lagi yang tertinggi. Kayaknya nggak ada ini ya. Ada downline saya. Ada ya? Sama, Pak Adan Haris. Oh iya. Berarti keren ya, di perusahaan ini itu tidak melihat siapa yang duluan, semuanya itu bisa sukses. Betul. Terbukti Pak Surotonya sukses, mitra-mitranya juga banyak sekali yang sukses. Kalau dihitung, mungkin Pak Suroto bisa ngitung nggak Pak, berapa mitranya yang udah dapat reward mobil? Wah, kayaknya lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000? Ya. Masya Allah ya. Lebih dari 1.000 orang Iya. yang dapat mobil di grup Pak Suroto sendiri. Betul. Kita kalau mikir mau membangun grup, membantu 1, 2, 3 orang sukses saja, kadang-kadang berpikir bisa apa enggak ini ya. Pak Suroto udah bisa punya grup sampai lebih dari 1.000 yang berhasil. Iya. Itu gimana Pak caranya? Kalau saya itu apa ya, mengalir seperti air aja, karena itu sebagai hobi ya. Kebetulan saya senangnya keluyuran gitu. Nah, keluyuran itu dimanfaatkan setiap saat kita bepergian pasti harus ada target, walaupun orang baru. Dan kita juga harus mengkondisikan kita seperti orang yang baru. Jadi saya nggak merasa sebagai orang yang sudah sukses atau sudah punya penghasilan besar. Saya seperti distributor baru, seperti member baru. Maka saya semangat saya selalu baru. Begitu, itu yang saya lakukan. Jadi saya masih door to door, ketemu 1 orang 2 orang masih Sampai sekarang? sampai sekarang. Nah, jadi ada hari khusus yang saya tentukan untuk itu, minimal 2 hari dalam 1 minggu. Saya hanya melobi orang-orang yang menemani orang-orang yang masih face to face. 2 hari dalam 1 minggu. Sampai datang rumah-rumah? Iya. Jadi spesial itu hari itu. Seminggu sekarang dibikin paling tidak 2 hari. 2 hari. 2 hari ya. Untuk mengawal orang yang betul-betul saya mengkondisikan saya adalah member baru. Mau pakai motor pun oke. Nggak mesti pakai mobil. Kan biasanya kalau udah berhasil kan dia cuma di panggung aja kan? Ya. Ya ada beberapa kan nih, ada beberapa yang sudah tidak melakukan seperti itu Iya. lagi, ya. Tapi Pak Suroto masih melakukan itu sampai sekarang. Ada kenikmatan tersendiri buat saya. Kira-kira menurut Pak Suroto kenapa Pak Suroto mau ngelakuin itu? Kan udah dapat banyak penghasilan sampai mau ngelakuin seperti itu. Nah, kita kan harus tahu dasarnya kita juga yang membayar kita atau omset kita yang paling bagus itu kan di ujung. Jadi di orang yang paling baru. Maka kita harus ciptakan orang-orang baru terus. Ya kan? Itu. Terus orang-orang ini yang orang-orang baru ini kan butuh keinginannya masih lebih tinggi daripada orang yang sudah lama. Ya kadang-kadang leader udah pengennya santai. Kalau acaranya sudah harus 200 orang gitu. Nah, tapi saya memang itu ada, tapi yang saya prinsipkan begini. Yang orang baru harus ada dan saya biar masih tetap semangat baru. Jadi saya nggak melihat berapa rekening yang ada di rekening saya, tapi saya lihat bagaimana perkembangan jaringan saya itu yang saya lakukan. Makanya ya alhamdulillah jaringan kita selalu diundang juga pasti ada orangnya banyak gitu kan, nggak cuma leader aja, tapi selalu muncul orang baru. Seperti kemarin kita bikin acara hari Rabu, alhamdulillah itu mungkin lebih dari 40 orang yang datang yang baru. Nah termasuk saya pun masih bawa orang yang baru ke acara. Jadi bukan jargoni, ngajarkan enggak ngelakoni, jangan begitu. Wah, malu ini ya. Begitu, jadi kita bawa orang baru, itu asik. Jadi memang ada keasikan tersendiri. Betul, betul. Keasikan dan juga secara bisnis itu adalah bagian dari pemahaman sistem ya, bahwa kalau kita pengen jaringannya besar, juga kita harus tahu bahwa ternyata jaringan yang paling bawah itulah yang Betul. paling semangat biasanya. Ya, paling semangat dan sangat perlu butuh kita. Gitu. Dan kita ilmunya kan yang dibicarakan itu saja, tapi tempatnya yang harus berbeda-beda. Beda dengan kalau kuliah, ya kan? Tempatnya itu saja, muridnya yang berbeda-beda, kan gitu. Nah, ini harus dibalik. Nah, ini konsepnya di UT itu begitu. Universitas terbuka. Universitas terbuka. Iya, jadi yang dibicarakannya konsepnya itu saja, tapi tempatnya berbeda-beda.
Pindah-pindah. Yang diomongin itu saja. Makanya saya nggak perlu S4, nggak perlu. Ilmunya sederhana berarti. Sederhana, betul. Jadi nggak usah terlalu pusing, ilmunya sederhana, tinggal yang penting pindah tempat. Pindah tempat. Oh, bener juga ya. Ya bener lah. Kalau kalau orang kuliah ya ibaratnya kan ilmunya banyak, Nah, tempatnya tetap. tetap yang dididiknya beda-beda. Iya kan? Muridnya kan ganti-ganti setiap tahun. Mhm. Nah, seperti itu. Oke. Jadi nah, Pak Suroto ini kan sudah dapat banyak sekali reward di PTBS. Ya kategorinya kita bilang sudah sangat sukses di PTBS. Alhamdulillah. Sudah cukup lah gitu ya. Kalau sekarang nih gambaran Pak Suroto udah dapat kesuksesan seperti ini. Sekarang target Pak Suroto apa sebenarnya? Target Yang Pak Suroto sekarang mau lakukan nih sekarang. Oh iya, yang pertama tetap saya ingin membantu mitra-mitra saya yang belum sukses, itu pasti ya. Terus yang kedua, bagaimana menata aset yang sudah ada ini, jangan sampai kita passive income itu jangan satu di network aja. Tetapi orang luar itu melihat konvensional ini kan masih sesuatu yang menarik bagi mereka. Nah, kami juga ngasih bukti gitu. Saya juga di konvensional bisa punya penghasilan. Contohnya, apa sih yang passive income? Kalau nggak bikin franchise, ya bikin kos-kosan gitu kan. Dan alhamdulillah kalau kos-kosan, ya saya juga punya target minimal satu anak itu ya bisalah di atas 50 pintu, pengennya begitu. Targetnya satu anak dikasih 50 pintu. Iya, kalau satu pintunya 1 juta sebulan kan, kalau 50 pintu 50 juta. Anak saya udah pensiun dari konvensional, betul nggak? Belum dari networknya. Networknya juga sudah kita bangunkan jaringan. Udah passive income juga kan gitu. Jadi tidak harus stuck di dalam bisnis network ini aja ya. Iya. Tapi kita juga melebarkan aset lagi ke Betul. lahan-lahan yang lain. Betul. Selain untuk urusan tadi ya, untuk urusan bisnis dunianya, ya termasuk urusan akhiratnya. Jadi harus mulai berani. Ya ini kalau saya katakan sedekah ekstrim lah. Ya, kalau, iya tentang lini akhirat. Pak Suroto lagi bangun pesantren dan masjid. Iya betul. Berapa luasnya Pak? 2 hektar. Di Malang. Sudah jadi? Masjid sekitar 80%. 80%. Terus ada beberapa kobong ya sebutnya. Kobong sudah ada 2 rumah. Untuk rumah guru juga sudah ada. Terus untuk lahan edukasi bisnisnya, usahanya gitu, wirausahanya saya bangun peternakan kambing. Oh, di lokasi pesantren itu sekaligus ada peternakan kambing. Iya, termasuk ada lahan sawah, kita bikin cetak lahan sawah sedikit untuk pembelajaran saja, untuk edukasi ya, untuk pendidikan aja itu. Jadi orang yang nyantri tadi kita kenalkan juga tentang dunia usaha, jangan sampai biasanya kan ngaji saja tapi nggak diaplikasikan, jadi sekalian aplikasi itu loh. Mungkin begitu ya. Gitu. Jadi tapi kenapa Pak Suroto sampai berpikir bangun pesantren itu sebenarnya? Ya saya kan semua orang tua pengennya punya anak itu ya pinter ngaji, soleh gitu. Alhamdulillah anak saya soleh gitu kan. Nah tapi yang jadi masalah saya kan takut juga, kan kita pasti mati katanya Pak Kiai gitu kan. Harus ada aset yang kita bawa. Leheng mending kalau anak kita itu selalu istiqomah baik. Ya kalau tidak siapa yang doain. Kalau anaknya cuma 3, anaknya cuma 10 ya kurang kan. Maka saya pengen punya anak di luar bikinan saya gitu. Yaitu anak yatim gitu kan. Jadi saya kan bisa punya anak banyak. Ya itu kan saya pengen mengasuh ya lebih banyak lagi begitu, seperti itu. Kalau di situ kira-kira targetnya itu berapa banyak yang bisa diasuh di pesantren itu? Untuk di awal ini paling kita 50 sampai 100 dulu. 50 sampai 100. Melihat kondisi kemampuan itu tadi kan, usaha di situ. Jadi saya pengen kewirausahaan itu mengcover kebutuhan anak-anak yang ada di situ. Jadi saya saat ini targetnya 50 sampai 100 di pembukaan ini. Ya. Semoga nanti sukses dan segera selesai. Selesai targetnya bulan? Ya kemarin targetnya Januari, ternyata kelihatannya meleset karena lantai 2-nya belum di keramik. Ya paling sekitar antara 3 bulan 4 bulan lagi, masih lama. Ternyata lumayan lama kerjaan. Ini lagi naik kuba udah beres, menara sama finishing tinggal finishing aja. Ya. Masya Allah nih, contoh yang sangat bagus buat mitra-mitra ya tentunya. Ya mudah-mudahan. Semoga bisa ditiru. Mereka Amin. juga ngikutin langkah jadi Engkong Suroto. Mudah-mudahan. Bangun masjid ya, ngelola anak yatim. Tapi di
di pesantren kan juga diajarkan bisnis dan usaha. Betul, Di iya. sana nanti dibikin ada usaha gitu ya. Ada usaha, termasuk yang seneng network marketing kita ajarkan gitu ya. Saya ingin menjadi benteng wilayah timur untuk PT BES ini. Masya Allah. Nah, termasuk spiritual leader camp-nya, target saya di sana untuk wilayah timur. Bikin benteng wilayah timur. Iya, kan biar kuat. Kan tetap ada ya namanya ongkos, biaya operasional untuk ke Bandung ini kan tinggi. Nah, saudara kita yang ada di daerah Jawa Timur ini kan luar biasa banyak, termasuk mitranya teman-teman juga lah. SLC bisa lah di sana. Gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang kunci sukses. Ya. Nah, ini yang teman-teman tunggu-tunggu nih. Kunci sukses Pak Suroto kira-kira apa aja, Pak? Kunci sukses seorang Suroto Zafir. Ya, kalau saya gini, apa namanya? Sukses ini kan impian semua orang, betul tidak? Nah, modal kita di network, ini kita bicara network ya. Ini kan sebetulnya bukan modal yang besar. Ya kan, kita bisa mulai dengan 2.100.000 atau 62.100.000 kan begitu. Kan itu kalau 60 juta itu kan bukan modal yang besar. Walaupun saya mantan tukang bakso ya, itu kecil. Karena jualan bakso saja, satu gerobak saya aja sudah bisa di atas 10 juta, betul tidak? Satu gerobak 10 juta. Iya, Itu hitungan sekarang. Hitungan sekarang. Kalau Hitungan hitungan dulu ya bisa sekitar antara 3 jutaan lah. Gitu, 3 jutaan atau 2,5 juta. Nah, seperti itu. Nah, ini modal kita di sini cuma apa itu? Antusias. Antusias. Iya, antusias ini kan suara Tuhan. Gitu kan. Jadi orang antusias itu nggak bisa bohong seperti itu. Nah, semangat yang luar biasa. Nah, ini modal yang apa namanya yang pertama. Yang kedua, kita memang harus dibekali dengan ilmu. Ilmunya ini harus kita cari. Nah, makanya teman-teman ini kalau biasanya banyak yang kurang suka dengan training. Nah, kalau saya ini sangat haus dengan ilmu. Makanya bagi saya training yang tidak bisa saya hadiri, itulah ilmu yang paling terbaik yang saya merasa rugi. Maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Itu sebagai senjata kita untuk melobi, untuk menjual, ya kan? Itu. Maka carilah ilmu. Makanya saya senang di training itu. Nah, terus melakukan tindakan. Jadi jangan cuma ngimpi gitu, jangan cuma senangnya di panggung saja, tapi kita lapangannya tahu. Kalau lapangannya tahu, ngomong apapun insya Allah cocok. Kenapa? Mereka merasakan, saudara kita yang baru-baru ini merasakan, dan ujung tombak pemasaran itu ya di orang yang paling bawah, yaitu di dasar. Nah, ini yang saya lakukan, makanya saya siapkan waktu saya itu untuk yang door to door itu ya 2 hari dalam 1 minggu saya jalan-jalan sambil refreshing, sambil cari kuliner yang enak. 2 hari dalam 1 minggu nemenin mitra-mitra di Yang lapangan. baru, iya betul. Yang sisanya? Ya sisanya untuk kelola, untuk training, untuk Acara-acara ya. acara-acara. Acara-acara misalnya seminar, Ya. training. Betul. Waktu buat keluarga khusus Wah, kalau keluarga 1 minggu sekali. Di rumah paling kalau cukup lah ya 1 minggu sekali. cukup. Kalau jalan-jalan sama keluarga paling juga harus terplanning dulu, nggak jarang. Paling di rumah ya di rumah lah, nggak kemana-mana 1 hari. Santai aja di rumah mentok full gitu ya. Full, ya, ngurus cucu. Ngurus cucu sekarang ya. Iya, udah tua. Lah itu. Kunci saya begitu. Jadi carilah ilmu sebanyak-banyaknya sebagai senjata, tindakan akan munculkan keajaiban. Jadi kita jangan merasa tidak bisa, nggak ada kata tidak bisa. Asal bertindak pasti lama-lama bisa. Nah, ini yang saya lakukan. Kuncinya tadi pertama antusias. Antusias. Nah, bagaimana kita memunculkan antusias Pak Ya. Suroto? Karena orang teman-teman ini kan banyak juga ya yang Betul. dia itu antusiasnya itu anget-anget apa itu? Coca-Cola. Anget-anget ayam gitu kan. Iya. Nah, makanya memang itu harus tahu dasarnya. Dasarnya apa? Tentunya namanya usaha kan harus tahu apa sih hasil yang akan kita dapat. Nah, makanya saya selalu menyebut sebuah bisnis ini adalah proyek kita bersama. Maka saya bilang ini adalah proyek. Nah, proyek ini akan dibayar setelah proyek ini selesai dikerjakan, betul tidak? Ya. Lah, itu pertamanya. Kedua, proyek itu perlu modal, ya kan? Perlu modal, nggak ada proyek tanpa modal, betul tidak? Betul. Dan proyek dilakukan dari awal. Proyek kita berapa sih? Saya kasih anggaran dasar. Yang pertama, proyek kita adalah 3.000 pasang. Artinya, kita akan punya bagi hasil 1,67 M. Mau enggak? Saya tawarkan itu kepada member saya yang baru. Kata beliau, loh, kok bisa? Lah modalnya berapa? Modalnya 2.100.000. Kalau gaji cuma pengen 1,67 M, saya ngomongnya gitu kan. Kok gede banget? Iya. Mau tidak? Kalau mau saya kasih tahu jalannya. Mau, ya oke. Sekarang kita harus cari partner 2 yang punya modal 2.100.000 juga.
ya kan? Tolong itu kerjakan paling lambat harus selesai 1 bulan, paling lambat. Jadi kan kita kalau bangun jalan kan gitu kan, Ada target. ada target karena ini proyek, ya kan? Proyek kita harus selesai 1 bulan. Nah, 1 bulan ini proyek kita harus selesai 1 menit, gitu loh. Nah, Dibantu sampai selesai 1 bulan. 1 bulan maksimal 1 bulan harus dapat 2. Tentunya dengan waktu yang kalau dengan saya yang 2 hari tadi, ya kan? Makanya Pak Suroto nyempatkan waktu 2 hari Ya. untuk nemenin sampai proyek 2 sebulan itu terjadi. Iya, betul. Nah, kira-kira ada nggak yang punya modal lagi selain dirimu, orang lain yang punya modal 2.100.000? Hanya 2 saja. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah. Kan proyek kita baru menggarap yang 1,67. Ya, segitu aja dulu. Gitu kan akhirnya beliau oke, terjadilah duplikasi. Nah, begitu duplikasi kan 2 jadi 4, 4 jadi 8, dibilang ke 12, 4.096. Akhirnya proyek kita selesai. Berhasil. Betul nggak? Kalau berhasil berapa gaji kita? 1,67 miliar. Kalau dibagi 12 berarti 139 juta per bulan. per bulan. Saya tanya gini, ada nggak di perusahaan lain, di perusahaan Anda atau perusahaan di negara Indonesia ini yang menawarkan gaji kepada saudara, ya kan? Dengan pendidikan Anda, tak tahu saya apa pendidikan saudara, gaji 139 juta. Boro-boro 5 juta kente. Nah, kalau begitu, ayo garap ini. Apa susahnya? Cuma mengajak, ya kan? Promosi kepada 2 orang yang punya modal 2.100.000, 2 orang saja. Ini kan tidak sulit, betul kan? Tapi saya tidak bilang ini mudah, ya kan? Tidak sulit. Kenapa? Potensinya sangat memungkinkan karena waktunya pun 1 bulan. Nah, itu menjadi cair, ya kan? Artinya Menjadi paham menjadi gitu. paham, betul lah. Kalau dia sudah Pak, 130 juta gede ya. Bener nggak itu? Ya. Akhirnya muncul antusias tadi. Makanya dia semangat untuk melakukannya. Nah, itu dikawal. Minimal kita kawal sampai ya beliau mendapatkan duplikasi sampai kalau saya sih di 8 generasi. Dikawal Pantau. sampai dia punya duplikasi di 8 generasi. Ya minimal sampai mobilio lah. Seperti itu. Itu yang saya sarankan kepada member bahwa kita ini bukan bisnis menjadi seorang sales saja, tetapi kita menjadi seorang konsultan sales. Maka harus antusias. Jadi kita gajinya itu eksponensial. Nah, gitu kan? Nggak kecil gitu. Maka orang-orang mikirnya, kok susah banget? Ya tergantung kita. Begitu loh. Kalau kitanya semangat, sponsornya semangat, insya Allah antusias ini menular. Begitu. Antusias itu menular ya. Ya. Yang penting orangnya benar-benar mau belajar tadi kuncinya. Betul. Ya. Karena memang masih banyak loh Pak Suroto itu mitra-mitra ya yang masih merasa dirinya itu kayaknya kok nggak bisa ngikutin. Mungkin karena faktor umur, rasanya ya. Ada yang kan wah saya kayaknya udah tua, mau ngikutin gaya-gayanya bisnis ini kok nggak bisa gitu. Atau mungkin karena merasa tadi pendidikan dan sebagainya. Kan banyak yang kayak begitu kan. Nah, belum terbuka. Saya sering buka begini. Kita ini seperti botol. Botol ini kan tutupnya kecil, ya kan? Perutnya besar, betul nggak? Iya, tutupnya kecil, Perutnya besar. Ya. Maka harus kita buka tutup botol ini biar potensinya keluar. Padahal dia tuh hebat. Cuma karena yang membuka potensi ini tidak paham atau tidak bisa membuka tutup botol itu, maka potensinya tidak keluar. Nah, disitulah yang perlu kita gali. Nah, dengan jam terbang itu akan ketemu. Jadi orang akan antusias. Karena orang ketemu kita aja udah. Belum apa-apa dia udah semangat sendirinya, betul Pak? Ya. Makanya ada tips untuk dikenalkan sama leader yang sudah berhasil. Ya, seperti itu. Itu ya edifikasi tadi kan. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satunya. Terus dia harus punya keyakinan. Karena yakin ini adalah latar depan. Sesuatu yang belum ada. Lah kalau orang percaya, oleh bukti. Tapi kalau yakin kan belum ada. Oh, yakin surga, belum pernah ke surga. Belum pernah ke surga, Yakin tapi sukses. yakin. Iya, yakin sukses, belum pernah sukses. Belum pernah sukses. Nah, maka ini yang impian sukses ini kita tawarkan. Maka saya sering bilang, Anda ingin sukses? Iya, coba tahu nggak sukses itu apa? Aku bilang gitu. Aku bilang, belum Pak, loh, belum tahu ya nggak nyampe, alamat saja nggak tahu gitu kan. Nah, sukses itu begini, boleh saya kasih tahu ya? Mau Boleh. Orang sukses itu bila saudaranya banyak, aku bilang gitu kan. Saudaranya banyak. Ya, terus uangnya bertambah. Uangnya bertambah. Ya, terus kesehatannya prima. Jadi orang sukses itu orang yang saudaranya banyak, uangnya bertambah, kesehatannya prima, terus sosialnya luas, jangan pelit, gitu kan. Terus yang berikutnya emosinya terkendali. Itu ciri orang sukses ya. Yang berikutnya adalah selamat dunia akhirat tujuannya. Oh iya. Ini kepanjangan dari sukses tadi ya. Betul.
Nah, tapi dibalik lagi juga begitu. Untuk menjadi orang sukses, syaratnya juga itu. Saudaranya harus banyak, silaturahminya artinya bagus. Nggak ada iri dengki dengan teman-teman, nah ya kan. Uangnya ya ngalir tiap hari. Begitu bangun tidur udah 3 juta gitu kan, lumayan untuk kelas saya mah. Ya kan, hanya mantan tukang bakso aja kok banyak-banyak gitu kan. Nanti sore 10 juta kan udah cukup. Besok lagi tambah lagi gitu kan. Bangun tidur 3 juta, sorenya udah 10 juta. Iya, udah cukup kan? Cukup. Cukup. Nanti tambah lagi juga masih mau. Nah, makanya kalau ingin tambah lagi, bagi lagi duitnya. Untuk apa? Membina mitra-mitra baru. Nah, mitra baru entertain kan nggak banyak. Paling sehari bisa 1 juta, 2 juta selesai. Buat bantu mitra. Ya, ada anggarannya. Istilahnya entertain. Entertain. Oh iya, kayak sedikit loh. Entertain. Kan kita kenal MLM. MLM itu kan singkatan dari ketemu, belajar, dan gandakan. Jadi dari rumus itu aja kalau, mohon maaf, kalau dipahami, itu sudah senjata itu. M-nya multi level marketing kan? Iya. Kalau saya M-nya itu meet. Meet. Ya, ketemu artinya ya kan, bener ya? Terus L-nya learn. 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 Maklum ya, S2. Maklum S2. Learn. Lidahnya lidah Inggris. Lidah Jawa kweknya. Terus yang M-nya lagi multiply. Multiply. Nah, makanya artinya ketemu, belajar, dan gandakan. Nanti orang suruh lagi gitu. Ketemu lagi sama orang lagi, belajar lagi bersama-sama, gandakan lagi. Mantep ini. Gratis ini yang nonton trainingnya ini. Masalah biar manfaat ya. Jadi dari orang yang biasa-biasa, bagaimana kita juga menjadi orang yang luar biasa. Itu yang saya harapkan dari teman-teman juga gitu. Alhamdulillah. Nah, yang sekarang saya mau lihat pandangan Pak Suroto. Mungkin secara bisnis kan orang bisnis itu melihat hasilnya. Iya. Menarik dan sebagainya. Ada nggak pandangan nilai plus menurut Pak Suroto PT BES ini seperti apa? Wah, kalau PT BES ini impian yang saya gadang-gadang dari dulu. Kenapa transaksi gini? Saya kan sebelum ini pernah di network. Tapi networknya sifatnya adalah multi level murni. Artinya nyponsori orang sebanyak-banyaknya dan gajinya bulanan. Begitu kan? Nah, banyak orang network itu bagus, saya sangat bagus kata saya. Saya berani meninggalkan usaha bakso saya karena saya berpikiran ini bagus. Nah, masa depannya gitu kan. Tapi di dalam suasana itu, karena gajinya bulanan, untuk pelaku-pelaku baru, orang-orang yang ingin mendapatkan, orang ingin masuk multi level itu atau yang membuka lapangan usaha baru itu kan pengen hasil ya. Iya. Sedangkan Pengen lihat hasilnya nanti gimana? Nah, kalau hasilnya dibayar bulanan, sedangkan dia aja pengen nambah penghasilan itu karena masalahnya kurang penghasilannya, itu jadi masalah, ya kan? Jadi masalah karena dibayar bulanan. Operasionalnya sehari-hari itu tinggi. Nah, ini tidak kena, maka masuklah ke zona namanya zona lelah. Jadi orang-orang pelaku multi level murni, perusahaannya pasti bertahan, tapi yang pelakunya mana tahan karena lelah tadi. Harus nunggu 30 hari kan? 30 hari, sedangkan operasional 30 hari itu perlu uang yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, network itu namanya bisnis selalu cari celah yang lebih mudah. Lah muncullah binary system. Binary system. Nah, tetapi binary punya tantangan yaitu gampang bangkrut, kan begitu. Nah, punya kita ini kan hybrid. Binary ini memang cepat sukses orangnya, para membernya, perusahaannya gampang collab. Kenapa? Ya orang masang satu bisa muncul 3-4 bonusnya kan tingtong gitu kan. Maka bisa overpaid. Nah, maka perlulah subsidi silang. Nah, yang terjadi sekarang di PT BES ini kan ada subsidi silang. Binary untuk batu loncatan biar tidak masuk zona lelah, yaitu percepatan, murninya untuk tahan lama. Jadi bisnis kita ini sudah cocok, sangat cocok sekali, alhamdulillah. Jadi cepat besar, long term, panjang dan tahan lama. Kayak minuman Econek ini. Iya, kayak Econek itu kan itu. Besar. Besar, panjang, dan tahan lama, betul tidak? Jadi konsepnya hybrid ya, Hybrid kombinasi dari binary system dan murni. Nah, ini sangat cocok. Terus secara akad kita produk real, artinya transaksi seperti teknologi juga real, cuma nggak semua orang bisa terima. Contohnya di kampung, orang nggak bisa terima. Begitu dia beli pulsa nggak dipakai selama 1 bulan kan habis juga nggak dipakai kan? Dia bilang masih utuh, kan repot. Tapi punya kita ini teknologinya ada, realnya untuk orang awam di daerah-daerah juga terima. Orang beli pupuk belum dipakai masih utuh, ada barangnya gitu loh. Jadi secara akad apapun insya Allah sudah sip lah gitu, seperti itu. Itu cara pandang saya.
Jadi dari itu dilihat dari secara sistem. Sistem. Secara sistemnya sudah bagus. Sangat bagus. Setelah ini kan sudah sukses, rewardnya udah banyak. Mau MLM selamanya? Ya, saya itu kalau tanpa MLM kayaknya hidup saya itu hambar. Kenapa Pak harus MLM selamanya Pak? Kan Pak Suroto punya modal banyak. Apakah harus selalu jadi leader MLM? Sampai kapan? Nah, begini, orang tujuannya bukan hanya masalah uang. Manusia ini butuh yang namanya kepuasan. Nah, banyak saudara kita yang uangnya banyak, tapi dia nggak pernah dapat tepuk tangan. Ada kan? Nggak pernah dapat ya pujian itu manusia itu butuh, atau reward lah, itu butuh. Penghargaan. Nah, penghargaan itu didapat bila adanya reward. Nah, reward itu kan bukan hanya dapat motor, dapat mobil, dapat rumah, wow gitu kan. Tepuk tangan itu juga reward gitu loh. Nah, semua orang punya karakter itu, bahagia kalau ditepukin. Nah, saya ingin menepukin mitra-mitra saya. Saya ingin melihat orang yang tidak punya kesempatan, dapat sanjungan dikit, saya berusaha untuk mendapatkan, memberikan itu kepada mereka. Nah, di situ ada kebahagiaan tersendiri buat saya. Terus buat orang-orang yang betul-betul ekonominya parah seperti saya zaman dulu, saya pernah sempat nggak bisa beli beras. Nah, itu salah satu mau model apa lagi yang paling kecil yang bisa dijalankan dengan hasil yang eksponensial, hanya satu, MLM. Itulah itunya, maksud saya ingin di network terus. Karena justru bisa membantu banyak orang. Betul. Kemudian secara sistem bisnis juga terbukti eksponensial. Iya. Yang penting tadi kita tetap juga kembangkan juga seperti yang di awal Pak Suroto sampaikan ya. Kita juga jangan lupa bangun aset-aset yang lainnya. Oh iya. Gak ada yang abadi di dunia ini. Tapi insya Allah kalau betul penataannya segalanya dengan baik, ya walaupun ini bisa agak, ya mungkin bisa diwariskan beberapa keturunan gitu. Atau mungkin sampai kiamat gitu. Selagi orang pakai produk yang cocok untuk kita. Lah produk kita kan hampir dibutuhkan oleh masyarakat semuanya. Kita masih mandi setiap hari. Sabun pasti laku. Kita masih butuh kesehatan, Haspro kita pasti laku. Ya kan? Orang perempuan rela cantik walaupun sakit. Ya kan? Itu produk kecantikan kita, apalagi ini sudah untuk kecantikan, untuk ngobati juga, betul tidak? Semua segmentasi ada. Itu. Nah, impian Pak Suroto sebenarnya yang sekarang ini sedang lagi ditargetin apa Pak? Ya, saya pengen ke Emerald ya. Setelah Platinum itu Emerald ya. Sekarang lagi Platinum. Platinum. Tetap targetnya ngejar peringkat. Ngejar peringkat ya. Iya, ya kita nggak apa-apa sih, ini yang penting cuma satu aja. Prinsip saya begini. Jangan minimal satu langkah lebih maju dari deadline gitu. itu harus menjadi target pribadi. Seperti itu. Terus yang kedua, untuk mencapai itu, saya berharap setidak-tidaknya ya 2 orang tim saya minimal bisa Platinum. Jadi dia tidak ada kesenjangan. Jangan begini, kita aja pengen naik tinggi, tapi kita saja itu berat. Tapi target saya bukan kepada saya. Bagaimana membuat 2 orang di jaringan saya ini Platinum, gitu. Ini target secara jaringan ya. Ya. Kalau secara mungkin Pak Suroto sendiri, mungkin secara yang mau dilakukan apa lagi nih? Kan tadi ada yang belum selesai tuh tentang pesantren. Ya. Ada target lagi nggak? Ya, target saya pesantren selesai. Terus yang kedua untuk dunianya juga kita harus seimbang ya. Artinya jangan bangun pesantren tapi secara finansial ekonomi dunianya tidak bagus ya kan? Atau istilahnya hanya fokus ke sana gitu. Nanti gimana untuk menyokong kehidupan pesantren? Nah, saya bikin kos-kosan ya kan, itu saya lakukan sudah mulai terus. Jadi mau memperbanyak. Ya, karena yang bisa dilakukan dengan cara santai yaitu ruko sama kos-kosan. Kalau bisa ruko dulu ya. Ruko kos-kosan yang tidak perlu sentuhan kita. Kalau yang lain kayaknya ribet. Saya kemarin bikin ternak kambing aja beberapa tempat masih belum berhasil. Ya kan, masih terlalu melibatkan orang lain terlalu banyak, saya belum bisa. Cari yang bisa yang ditinggal, yang kita nggak perlu urus. Ya, mewakilkan kepada beberapa orang udah beres. Dan aman secara aset. Kan nggak mungkin kalau dicabut dipindahin kan nggak mungkin kan. Nah itu aman gitu loh. Tapi kalau ternak bisa hilang, dijual. Ya. Seperti itu. Nah itu yang saat ini saya lagi targetkan. Ya. Semoga nanti target-target Pak Suroto impiannya tercapai. Amin. Alhamdulillah, minta doanya, dukungannya mitra-mitra semuanya.
Dan tentunya perusahaan kita yang luar biasa, owner kita Pak Haji Febrian yang luar biasa. Ini menjadi motivasi buat saya juga. Kita doakan juga beliau selalu sehat, Pak ya. Amin. Dan juga perusahaan ini juga terus berkembang. Iya. Amin. Jadi semakin banyak orang yang bisa terbantu seperti Pak Suroto. Betul. Ya, kemudian nah kita kasih tips ya, mungkin tips tambahan, Pak, buat mitra-mitra atau pesan-pesan buat mitra dan juga buat para penonton. Ya. Nah, di sesi ini silahkan Pak Suroto. Oke, siap. Jadi gini, saudaraku. Jadi di dalam kehidupan ini yang saya lihat semua orang dengan ragamnya macam-macam. Nah, terus kenapa saya memilih network? Network ini tadi kita bisa bantu orang lain, tidak perlu mengeluarkan uang besar. Artinya kita membuka peluang usaha kepada siapapun, dari insinyur sampai penganggur. Ya ini kan suatu potensi yang bagus untuk kita sampaikan kepada khalayak umum. Nah itu. Nah terus modal yang diperlukan di network itu nggak banyak. Kita bisa mulai dengan 2.100.000 saja, sekali selamanya pun bisa, ya kan? Nanti kalau kita sudah paham nggak usah disuruh, orang akan upgrade dengan sendirinya. Nah itu juga suatu potensi yang bisa menjadikan ini. Nah terus teman-teman sekalian yang menyaksikan ini, coba kita mau peluang di mana lagi yang memberikan peluang seperti ini dan di zaman seperti ini. Network. Kalau kita kepepet tidak bisa ketemu orang, kita bisa lakukan dengan online. Ini harus perlu penyadaran, betul paham gitu loh. Kita masih bisa punya penghasilan yang lebih dari cukup. Ya, sekelas saya, alhamdulillah bisa rata-rata di atas 8 sampai 10 juta per hari. Ini kan udah sangat cukup buat saya gitu loh. Nah, makanya teman-teman kalau mau seperti begini, ikuti aja network marketing. Dan saat ini yang terbesar dan terbaik saat ini menurut saya yang saya tahu di Indonesia ini ya PT BES. Makanya saya tunggu kehadiran teman-teman di PT BES dan ayo bergandeng tangan bersama kami, terutama para upline sponsor itu harus sangat menyayangi mitra-mitranya karena itulah adalah aset. Aset yang paling harus kita kuasai menurut saya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat dinamis. Kenapa? Karena manusia selalu bikin manusia, kan begitu. Jadi artinya insya Allah tidak akan pernah habis. Selamanya akan bertumbuh. Kalau MLM ini apa istilahnya mati, pasti ada MLM lain. Nah mudah-mudahan kalau kayak menurut saya, insya Allah ini akan selamanya sampai kiamat gitu loh. Amin. Iya, bukti lagi satu lagi. Bapak saya udah meninggal ya. Itu bapak saya ini, bapak saya tercinta. Udah meninggal, beliau sudah tidak ada. Tapi penghasilannya masih ngalir ke kami gitu loh. Yaitu namanya Pak Baimun. Itu masih ya setiap minggu ya rata-rata sekitar 4,5 juta lah. Beliau istilahnya masuk ke rekening kami gitu ke anak-anaknya gitu untuk masjid gitu kan. Kemarin dapat 1 miliar masuk ke masjid gitu. Kan asik ya, orangnya sudah tidak ada, rezekinya masih ngalir. Ini kan bukti. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama teman-teman, para leader, bismillah selalu kita dalam kondisi pandemi ini semangat. Jangan ini. Kalau tidak bisa ketemu, minimal kita bisa Zoom meeting. Nah, itu mungkin strategi saya atau trik saya melakukan usaha di kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih Pak Suroto sudah sama-sama, Mas Nur. bersama kami di Best Podcast. Saya doakan semoga tadi baru 8 luxury. Ya. Semoga tahun ini paling minimal ya 10 luxury lah. Ya. Saya doakan semoga tercapai. Amin. Amin. Mari kita berikan semangat kepada mitra-mitra semuanya ya dengan motonya PT BES ya. PT BES, go berkah, no riba.